itu? Tahu nggak apa yang dilakukan? Apa? Kita diskusinya di kos-kosan. Demo ke mana? Ke DPR itu, Iya. kita pakai ongkos masing-masing. Itu kan saya pakai riset. Ada argumen teoritik dan argumen data yang apa ini? yang kemarin Jalan Kuningan. Nah, begitu kita cek hari ini atau episode ini, saya kok indeks persepsi korupsi kita merah. Dan ada korupsi terjahat sepanjang sejarah, Bang. Kita awal mulanya ini milik sepenuhnya AP. AP itu AP ini anak dari petinggi PTSM. PTSM. Itu Bang Bob. Kalau ada yang mengatakan, kok kamu kan kritisnya pada zaman Jokowi? Enggak juga. Minum teh dulu sebentar. Minum teh dulu. Udah mulai rame-rame. Minum teh Bang Bob dulu. Mantap Teo. Kamu deh. Kalau tadi bicara rame-rame di Kuningan ya. Kenapa sih kamu nggak ngambil jalan kalau tadi memang by riset ya, memang karena sudah kebiasaan ya by riset. Terus kamu kenapa sih nggak memilih jalan untuk memulai risetnya tadi itu dari Kompes kayak biasa-biasa gitu loh. Oh, undang media. Undang media. Oh, ini ada KKN nih, ini apa segala macam berdasarkan riset ini segala macam gitu kan. Kenapa mesti langsung ke Kuningan gitu? Nah itu coba bisa dijelaskan gitu. Ini pertanyaannya langsung menukik. Ya, karena gini loh, karena posisi tentang apa yang dilaporkan oleh Kang Ubed, satu sisi Kang Ubed ini aktivis 98 yang betul-betul anti KKN. Yang dilaporkan adalah KKN. Suasana tadi sudah Kang Ubed ceritakan. Suasana KKN dan pola modus operandi KKN itu sudah terkentara. Betul. Jadi ibarat kita tuh masih kecil, ketemu melihat tikus atau melihat kecoa, takut. Sampai gede pun tidak bisa takut gitu. Karena rasanya tuh kayak apa, itu traumatis daripada masa lalu. Ini yang saya rasa suasana KKN yang coba. Karena saya juga belajar psikologi hukum ya, sebagai praktis hukum saya juga belajar psikologi hukum, di mana klien-klien yang saya temui itu harus saya benar-benar low is feel ya, rasanya kayak apa sih yang dialami dia sehingga dia jadi korban atau dia sebagai pelaku. Itu harus saya resapi. Itu menarik tuh Pak. Iya, itu dia, makanya saya sekarang ini di mana trennya tadi kembali pada bahwa banyak orang tidak lagi langsung menggunakan ini karena nanti takut di lapor balik lah, apalah, kan udah kejadian tuh lapor balik gitu. Nah, lucu itu. Pilihannya ke situ. Jadi gini Bang, jadi pertama saya ini memang konsen dengan isu KKN. Karena kan motif utama kita dulu memperbaiki negeri tahun 98 itu memang motifnya memperbaiki agar praktek KKN itu hilang. Diganti dengan good governance, diganti dengan clean government. Itu baru kita bisa menjadi negara maju. Nah, begitu kita cek hari ini atau episode ini, saya kok indeks persepsi korupsi kita merah. Mana korupsi zaman 98 sampai sekarang? Ini lebih parah, lebih kompleks, lebih canggih Bang. Lebih canggih lagi ya? Iya. Padahal media semua udah menyoroti iya. semuanya. Indeks persepsi korupsi kita sekarang itu 37. Kalau 37, 38. Indeks, ya, terhitung indeks kapasitasnya parameter indeks tadi ya. Ya itu 40-an sekitar. Berarti. Iya. Ya parah ini. Jadi karena itu saya melihat ini datanya luar biasa nih. Indeks persepsi korupsi kita buruk dan ada korupsi terjahat sepanjang sejarah, Bang. Kalau dulu korupsi itu misalnya kong kali kong dengan pengusaha. Masih ingat dulu ada kasus Edi Tanzil ya, Bang? Iya. Dan lain-lain. Korupsi sekarang ini yang dikorupsi, maaf, misalnya uang bansos. Uang bansos untuk rakyat miskin di tengah rakyat lagi menderita, dikorupsi. Iya. Itu jahat banget. Jadi saya akhirnya kontemplasi, ini negara mau maju, tapi prakteknya nggak good governance. Prakteknya nggak clean governance. Terus kemudian menyentuh lagi rasa kebatinannya Kang Ubed pada saat 98 itu ya. Ini rakyat lagi sengsara korupsi. Kalau kemarin 400 warga saudara kita di Papua meninggal, ini orang lagi menghadapi kematian, mendekati kesusahan, ada PHK, macam-macam, susah cari uang. Uang yang mau dibantu untuk mereka dikorupsi. Itu yang membuat saya kemudian melakukan riset. Dan saya menulis artikel sebelum ini. Jadi ada 2 artikel sebetulnya sebelum saya ke KPK. Dan artikelnya dimuat di media mainstream yang cukup dikenal. Kalau boleh saya sebutkan, saya sebutkan.
Gimana tuh? Itu di Tempo. Oh. Tempo cukup kredibel dong untuk membuat tulisan saya. Iya. Judulnya adalah 7 tahun Jokowi, New Kleptokrasi. New Kleptokrasi. Betul. Itu judul yang mungkin agak... Itu yang buat judul siapa? Saya. Jadi saya evaluasi 7 tahun pemerintahan Jokowi, lalu saya simpulkan ini New Kleptokrasi. Neo itu ya. Atau neokleptokrasi. Jadi Itu kenapa? kleptokrasi itu kan rezim para maling ya. Iya. Itu kan Jadi- udah kasar udah maling lu. Maling kira-kira itu. Rezim para maling tapi dengan model baru. Iya. Nah, pola-pola barunya itu sangat cantik tuh. Bikin melalui regulasi seperti undang-undang KPK dilemahkan misalnya. Kemudian dengan pola-pola sangat halus dengan narasi-narasi di luar publik mengatakan tidak korupsi tapi prakteknya korupsi. penempatan undang-undangnya, Penempatan undang-undang orang-orangnya dan seterusnya. Jadi itu canggih. Maka disebut sebagai neokleptokrasi itu. Karena sempurna dia karena sampai membuat undang-undangnya itu diatur, termasuk juga korupsi sejak merancang undang-undang. Undang-undang Minerba misalnya, undang-undang Omnibus Law. Neokleptokrasi itu udah jadi satu nomenklatur itu. Betul, itu sendiri. Jadi kan terminologi sendiri ya. Jadi saya itu udah dimuat dan masih bisa dibaca sekarang. Nah, itu kegelisahan saya. Setelah itu, kok peristiwa korupsi masih terjadi? Itu saya tulis bulan Oktober 2021. Setelah itu saya lihat masih banyak korupsi. Saya nulis lagi, judulnya agak lebih ini juga. Judulnya yang tulisan kedua isu ini adalah oligarki, korupsi dan runtuhnya kekuasaan. Itu dimaju di media mainstream, Rakyat Merdeka kalau tidak salah. Jadi bahwa saya bertanggung jawab secara intelektual dengan apa yang saya lakukan di KPK itu karena saya sebelumnya sudah konsen dengan isu itu dan saya menulis. Dan hampir setiap tahun saya menulis isu-isu ini. Kalau diruntun ke belakang itu. Nah, tulisan-tulisan dan itu menurut saya sangat saintifik, argumentatif, teoritik dan data, based on data. Nah, tulisan-tulisan ini maksud saya itu kan tulisan yang mestinya menjadi warning dan itu banyak menjadi bahan diskusi. Iya. Tapi kok perilaku elit masih saja begini? Akhirnya saya riset, kira-kira ini untuk menghentikan praktek kleptokrasi yang sudah luar biasa ini caranya gimana? Saya harus riset lebih tajam. Kira-kira itu kesimpulan. Riset lebih tajam dan menyentuh. Berarti ada fokus satu problem atau kasus ya yang menjadi alat riset. Dan harus menohok objek riset itu. Objek riset. Apa yang kamu riset? Karena saya dengan 2 artikel itu saya berpikir ini apa sih yang menjadi penyebab ini masih terjadi. Lalu saya bacalah hasil risetnya Yoshihara Kunio yang 8 tahun sebelum jatuhnya Soeharto itu. Yang erzat kapitalisme. Jadi Yoshihara Kunio menyimpulkan di antaranya bahwa di negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia itu praktek kapitalisme yang memunculkan pengusaha-pengusaha baru itu tidak otentik. Jadi banyak orang atau keluarganya yang menjadi pengusaha baru keluar dari kekuasaan itu bukan karena dia asli berbisnis, tapi karena kedekatannya dengan kekuasaan, apalagi dengan keluarganya. Mungkin ini bisa menjadi argumen teoritik saya. Saya baca berulang-ulang. Yang kedua saya baca bukunya Robert Kliggert yang tentang corruption itu. Sebagai apa nih Robert Kliggert ini adalah peneliti ilmuwan, akademisi yang menjadi ikon pemberantasan korupsi gerakan internasional anti korupsi. Nah, dia menulis juga bahwa ternyata praktek korupsi ini susah sekali diberantas, di antaranya karena mereka tidak mau mendengar aspirasi generasi baru, generasi muda. Padahal menurut Robert Kliggert 83% anak muda di dunia itu membenci korupsi. Jadi artinya elit kekuasaan ini nggak mendengar aspirasi anak-anak muda loh, kira-kira begitu. Kembali lagi kepada soal generasi. Generasi. Jadi kan prakteknya buruk. Dan banyak beberapa riset yang saya temukan, lalu saya lihat berarti saya harus membongkar satu praktek korupsi yang melibatkan kekuasaan dan atau anak-anaknya penguasa. Lalu dengan kasus yang menyangkut isu lingkungan.
Jadi melibatkan kekuasaan dan atau anak-anak penguasa. Iya. Ketemulah peristiwa yang membuat saya kaget. Peristiwa apa nih? Awal mulanya sebetulnya peristiwa, maaf kalau saya sebutkan, anaknya petinggi Republik ini membeli saham 188 juta itu. Masalahnya itu karena di media semua tahu dan banyak dipertanyakan oleh para akademisi. Itu dari mana itu? Nah, lantas ketika kamu begitu membaca berita atau melihat bahwa dapat duit sebesar itu, beli saham di sini, itu dapat duit dari mana, semua petinggi atau tokoh-tokoh semua mempertanyakan itu, apa langkah kamu? Saya riset. Risetnya apa? Kemana lah? Ini waktu beli saham. Ini supaya jelas ini. Betul. Urutannya harus jelas ini gitu loh. Jadi waktu beli saham itu, saya bertanya dulu dia pakai nama perusahaan apa. Ketemulah namanya HBK, PT HBK. PT HBK. Nah, PT HBK ini punya siapa? Yang kurang dikenal dengan GK hebat itu. Punya siapa? Ternyata awal mulanya ini milik sepenuhnya AP. AP itu ini anak dari petinggi PTSM. PTSM. Itu Bang Bob. Iya betul. Udah singkat-singkat. Iya. Kan di polisi. Itu kira-kira gitu. Udah menjadi konsumsi publik ya. Iya. Nah, jadi PTSM ini petingginya managing director ya. Oke. Ada hubungan sama anak PTSM. Itu terkait dengan holding company SM-nya atau ada anak perusahaan? Nanti ada anak perusahaan lagi yang bermasalah. Anaknya lagi nih. Jadi ini anak langsung. Jadi PTSM punya petinggi managing director. Namanya GS. Iya. GS ini punya AP, punya anak namanya AP. Nah, AP ini yang punya HBK. HBK ini adalah holding yang kemudian, di bawah PT? Holding, HBK ini holding dia. Holding dia ya? HBK ini holding yang awalnya punya AP, lalu tiba-tiba dibeli oleh anaknya petinggi Republik ini. Tetapi kita kan riset. G sama K. Ya, G sama K ini, kan. Tapi cara belinya bukan langsung G sama K yang beli. G sama K gabung bikin perusahaan baru sama AP. Kelihatan main-mainnya kan? Kayak akuisisi lah. Iya, akuisisi. Tapi itu kalau beli semacam itu kan harus ada transaksi, Bang. Ya tetap harus. Karena tentang saham, sebagainya. Undang-undang itu yang pertanyaan penting. Iya, harus tetap. Sekalipun itu cuma sekedar sulap menyulap, ya, betul. Tetapi ada sebuah korporasi seperti HBK tadi itu kan, dan di dalamnya itu ada tiba-tiba masuk dua anak petinggi kita, dan kemudian juga satu anak daripada SM ya kan, itu tadi itu kan ada varian saham semuanya. Betul. Sehingga saham-saham pemilikan HBK yang sebesar itu menjadi milik mereka secara personal. Betul. Jadi ada dua istilah kalau dalam hukum itu, natural person sama res person, badan hukum dan individual. Nah, jadi itu dua itu memiliki satu kontekstual hukum yang tidak bisa lepas dari apapun. Betul. Perbuatan hukum. Oke. Nah, itu yang terjadi pada HBK. Akhirnya ternyata HBK kemudian mayoritas dikuasai oleh dua anak petinggi Republik ini. Iya. Nah, jadi anak petinggi Republik ini kan gak bikin perusahaan sama AP nih. Iya. Terus dia beli 99,9% HBK. Tadinya punya AP kan HBK ini. Iya. Langsung HBK. Kemudian di saat yang sama juga mereka bentuk dua orang ini GK ini bikin perusahaan SSM, Siap Selalu Mas. Iya. Ternyata juga kemudian membeli saham HBK. Jadi sahamnya SSM sama sahamnya WMD itu menjadi pemilik mayoritas, dan mayoritas hanya berdua itu ya yang memiliki HBK itu mayoritas. AP-nya jadi minoritas. Jadi transformasi distribusi pergeseran saham. Nah, sama mirip yang tadi kamu bercerita tuh ya. Betul. Nah, APBN 30% ya kan, masuk dari komisi-komisi juga. Komisi itu bermitra dengan kementeriannya, penggunaannya, usingnya. Nah, yang menarik Bang, saat mereka kerjasama bikin perusahaan bareng-bareng ini, anak-anak petinggi ini, perusahaan PTSM ini sedang menghadapi banyak masalah kebakaran hutan. Pembakaran hutan. Jadi tahun berapa itu ya waktu itu ya? Itu kan peristiwa pembakaran dari tahun 2015, kemudian putusan Mahkamah Agung itu 2019. Itu bulan Februari. Hasil itu masuk dalam riset juga ya? Dalam riset saya.
Tapi itu kan putusan Mahkamah Agung kan Februari. Iya. Januari mereka bikin perusahaan bareng itu. Jadi saat perkara perusahaan ini masih banyak dan sekarang banyak yang nggak selesai, nggak diselesaikan perkara-perkara pidananya. Kalau yudikatif kan yudikatif kalau orang bertanya itu. Tapi ini ada perkara pidana yang banyak ini dari anak perusahaan PTSM ini yang di saat yang sama seperti itu mereka kerjasama aktif antara anak petinggi PTSM dengan anak petinggi Republik ini membuat perusahaan. Di tengah perusahaan ini banyak masalah. Oke. Sehingga kasusnya banyak mandek. Oke, termasuk banyak mandek. Terus di media juga saya ada baca kamu bilang itu kan harusnya karena sudah Betul. Mahkamah Agung udah ada putusan tuh. Harusnya dia tuntutan dari KLH itu 7,9 triliun. Oke. Tapi kemudian hanya bayar 78,5. Itu putusan Miliar. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kasasi. Oke. Itu putusan Mahkamah Agung yang jadi hanya cuma sekian miliar itu Bulan Februari. bulan Februari itu didahului mana? Lebih dulu mana? Lebih dulu bentuk perusahaan dulu anak-anaknya. Januari. Lalu peristiwa Mahkamah Agungnya Februari. Jadi ini yang membuat kita bertanya-tanya. Jadi ada keganjilan pergeseran saham di perusahaan-perusahaan ini. Lalu ada keganjilan putusan perkara-perkara kebakaran hutan. Dan yang menarik lagi, Bang. Tertunda maupun juga perbedaan Betul. putusan. Dan menarik lagi, petinggi PTSM yang tadi saya sebutkan yang punya anak namanya AP itu diangkat menjadi duta besar Di? Korea Selatan. Ada apa? Itu keganjilan. Itu yang kemudian ini belum semua saya ceritakan ya, Bang. Di antaranya saya begitu. Itu yang kemudian kita majukan ke Jalan Kuningan itu sebagai dugaan KKN itu. Termasuk tindak pidana pencucian uang. Karena antara kerjasama di waktu antara 2019 itu dan di saat perkara banyak di anak-anak perusahaan PTSM ini, itu ada kucuran dana tuh dari Ventura ke putra-putranya petinggi Republik ini. Ada 5 juta dolar, ada 2 juta dolar. Yang totalnya betul, totalnya 99 miliar. Dan mungkin kan itu yang untuk beli saham itu. Ya, kalau dipakai untuk beli saham, dia masalah karena suntikan dana Ventura itu kan harus untuk pengembangan bisnis, bukan untuk beli saham. Iya. Kalau bukan dari uang dari Ventura, lalu dari mana lagi? Itu pertanyaan penting. Ya, karena gini, kalau di TPPU itu tindak pidana pencucian uang itu dugaan-dugaan itu harus dirasionalisasi dengan bentuk money laundering itu di dalam bentuk placement and replacement. Itulah tadi sebenarnya karakteristik tentang money laundering itu kecenderungannya itu bagaimana orang menempatkan satu posisi sistem baik termasuk perundang-undangan, termasuk orang-orangnya dimasukkan duduk dalam pelapornya. Yang tadi kamu ceritakan tadi ya, kleptokrasi. Jadi itu sama dengan money laundering. Iya. Jadi menyembunyikan, mengalihkan, ya kan, dana segala macam tidak sesuai atau sebagaimana tindak sebuah kejahatan itu namanya TPPU. Lebih menarik lagi tahu nggak, Pak? Perusahaan Ventura yang ngasih suntikan dana 5 juta dolar dan 2 juta dolar itu tidak terdaftar di OJK. Oke. Yang inisialnya JWC Venture itu. Dari luar ya? Itu orang Indonesia ada dalamnya. Orang Indonesia. Dan orang ini yang membentuk Ventura ini pernah juga berjejaring dengan perusahaan Ventura yang berjejaring dengan PTSM. Jadi baik riset, baik temuan, baik dugaan, semuanya. Kenapa Kang Ubed memilih langsung law enforcement ya? Melaporkan kepada KPK? Karena itu jalan yang paling rasional dan paling terhormat menurut saya. Dibandingkan itu, kalau kita di jalanan atau gembar-gembar seenak. Hoax. Apalagi dibilang hoax kan itu nanti. Iya. Ini dengan langkah terhormat saja due process of law di KPK masih ada yang ngelaporin, Pak. Oke. Itu kan laporan. Apa tuh? Pengaduan palsu apa fitnah atau pencemaran nama baik? Katanya fitnah. Itu kan delik aduan. Kalau saya kira Bang Bob paham betul. Kalau delik aduan kan harus yang melaporkan korban. Nah ini yang melaporkan korban apa, korban siapa? Ini nggak jelas. Lepas daripada siapapun itu yang melaporkan, kalau pelaporan di balik laporan itu akibat daripada pengaduan yang palsu. Ya. Pengaduan yang palsu mengakibatkan pencemaran nama baik. Ya. Kalau pengaduan palsu, sekarang kamu sudah menjelaskan tadi bahwa berdasarkan riset, berdasarkan penelitian semuanya, pendalaman. Dan saya mendalami perusahaan-perusahaan mereka itu Bang legal. Dan kamu punya latar belakang sebagai praktisi akademisi lembaga riset lah. Lembaga riset. Jadi memang saya lakukan riset.
sebelum saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini ada terjadi pergeseran saham dalam waktu yang singkat dan seterusnya, saya cari tahu dong perusahaan ini legalnya seperti apa. Merugilah Anda Iya. kalau hanya bicara di forum pers ya. Iya, Karena itu harus dibuktikan. harus dibuktikan diuji di dengan hukum. proses hukum. Karena itu riset itu begitu memang Betul. harus. Meskipun ya ada saja resiko dibully lah macam-macam, Bang. Saya dengar itu kemarin. Ya. Kamu bet itu katanya latar belakangnya PKS. Iya, iya. Ada nggak yang mendanai itu? Oke. Jadi Sekarang gini aja deh. iya, iya. Coba. Oh, saya ceritakan Kenapa waktu dah. zaman SBY, ini kan zamannya Jokowi. Oh, ini pertanyaan menarik nih, harus saya klarifikasi nih. Bagus. SBY, kan ada presiden-presiden sebelumnya tuh. Hmm. Kan tahun 98 kamu bet udah kecewa itu. Iya. KKN itu apa nggak ada itu? Ada, Bang. Oh. Bisa di tracking kok Kenapa saya. nggak dilapor lagi ke itu ke? Ya, waktu itu saya belum punya lembaga riset. Oh. Dan saya masih zaman dosen waktu muda. Sebelum Pak Jokowi. Ya kan dari zaman Habibie saya udah kritik. Zaman Megawati saya kritik. Apa ada Nggak peristiwa lapor ke KPK itu? waktu itu belum ada data riset saya untuk mendukung bisa lapor ke KPK. Kan harus pakai riset. Zaman Gus Dur juga saya kritik. Jadi zaman SBY juga saya kritik. Bisa di tracking kok. Jadi kalau ada ya, semua tuh ada. ada semua. Kalau ada yang mengatakan, kok kamu kan kritisnya pada zaman Jokowi? Enggak juga. Bisa dicek kok. Kalau sebutkan nama Ubedillah Badrun, nama SBY, pasti ketemu. Saya juga sangat getol mengkritik peristiwa kasus bailout Senturi. EKTP. Termasuk IKTP. Sebanyak, itu bisa di-track semua. Jadi bukan karena saya misalnya benci Tapi pada karena pada satu saat rezim. itu fasilitasnya belum begitu. Saya belum punya Terhadap tim. soal Bang. riset ya. Kan riset itu butuh tim. Outsource-nya, Betul, tim, dan sumber dayanya, sebagainya, resource-nya, ya. betul. Itu. Jadi begitu saya punya lembaga riset, punya tim, punya jaringan, Itu berarti waktu lebih mudah. kemarin tentang yang ke KPK kemarin ini kamu bet lengkap tuh. Oh lengkap. Risetnya Kita punya semua. tim riset yang lengkap dan udah masuk semua ke KPK. udah Udah masuk. sudah. Kalau nanti diminta lagi ya kita siapkan lagi dengan. Terus coba kolom klarifikasi lu katanya kamu bet itu kader PKS. Wah, gitu kan yang latar belakangnya. itu. Jadi yang menilai kader PKS itu mereka berasumsi karena saya tadi diminta untuk ngisi pelatihan kader partai. Itu biasanya menjelang pemilu, Bang. Ya saya diundang sebagai akademisi untuk mengajari bagaimana berpolitik yang baik. Saya datang profesional sebagai ilmuwan, sebagai akademisi. Jadi itu tugas ilmuwan kan untuk mencerahkan siapapun orang Iya, partai. iya, iya, iya. Saya juga diundang oleh PDIP, saya diundang oleh Golkar, oleh Barisan Muda Golkar saya diundang juga. Bahkan petinggi-petinggi Golkar juga kadang-kadang Tapi itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Di belakang pelaporan ini ASN tuh nggak boleh berpartai, Bang. enggak, maksud aku Hmm. ada kekuatan-kekuatan partai politik di belakang. Oh enggak, Enggak ada ya. Murni. Murni ya. Murni. Murni riset. Murni riset dan murni saya ingin praktek KKN itu hilang. Lalu buat apa kita? Cita-cita lu. Buat apa misalnya saya demonstrasi mati-matian dulu di jalanan sampai berisiko dan harus berhadapan dengan popor peluru, senjata dan lain-lain. Kalau kemudian dengan cara ini saya mengorbankan idealisme, terlalu kecil. Iya, iya. Kalau tadi legal standing soal pelapornya kamu bet itu, kalau saya melihat dari latar belakang dan saya tidak mengetahui ya tentang yang dilaporkan kamu bet itu berdasarkan fakta buktinya apapun, tetapi berdasarkan riset tadi dapat dipastikan bahwa pengaduan palsu tidak mungkin. Ya, mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi kalau ada pelaporan itu sebagai counter attack, Ya, saya bisa menganggap itu adalah sebagai counter attack betul. supaya kamu bet cabut laporan atau apa segala macam ya itu ya. Tetapi ya sekali lagi itu nanti hukum akan kita berharap ya tegaknya hukum ini tidak lepas daripada ya proses apa yang disebut dengan kekuasaan dan kekuatan tadi. Itu Amin. sebenarnya. Mudah-mudahan. Nah, tapi dengar-dengar juga kamu bet katanya terakhir ada yang ngancam. Itu apa iya? Oh iya, ancaman dalam bentuk sarkastis itu memang banyak. Di media sosial. Media sosial ya. Di Twitter, ada yang di Instagram. Apa itu isinya apa? Isinya ada, bahkan ada kata maaf ya, kata bunuh-bunuh itu keluar juga. Keluar. Bunuh-bunuh tuh. Maksudnya Bunuh kau gitu. ya semacam itulah. Supaya saya nggak salah, kalimatnya ada kata kira-kira jangan salahkan kami kalau kami melakukan tindakan sampai membunuh atau mengakhiri. Itu di media sosial. Ada.
Kalau yang ke pribadi ke privé itu kan DM juga tuh. Kan pesannya ke pribadi. Oh, di DM itu ya? Iya, ada yang DM, ada yang di YouTube. Ya? Ya, semacam itu ada. Tapi saya cek followernya cuma 5 itu. Ini saya tidak anggap serius. Ya. Jadi saya anggap kalau yang dinamika tekanan yang misalkan kamu mau berkegiatan atau apa, atau mungkin ada kegiatan keseharian yang kamu tiba-tiba hilang, bisa melalui tekanan, kan banyak tuh macam-macam ya. Iya. Karena namanya adanya kekuasaan itu kan lebih gampang, wah ini ada kerjaannya di sini, suruh berhenti itu nanti kerjaannya ada. Ya, saya berpikir bahwa saya punya niat baik dan negara pasti menginginkan kebaikan. Dengan logika itu saya berharap dan saya percaya alat-alat negara tidak mungkin melakukan sesuatu yang menghambat motif utama kebaikan untuk negara. Iya. Itu yang saya jalankan. Karena itu saya tidak khawatir dengan banyak hal itu. Meskipun memang ada yang pernah ya mungkin dalam tanda petik dugaan mengintai ya. Karena datang di dekat rumah, orang yang saya 13 tahun di sana tidak pernah lihat orangnya, mengintai kira-kira 30 menit ya, ada foto-foto juga gitu. Setelah itu datanglah supir tetangga ke situ, ditanya gelagapan langsung pergi. Udah cuman sekali aja itu. Dan saya anggap ya itu mungkin pengintaian awal, tapi saya anggap bisa saja itu bukan pekerjaan dari aparat juga, mungkin pekerjaan orang-orang lain. Tapi saya berpikir bahwa selagi saya berbuat baik, saya yakin ini kebaikan. Mudah-mudahan semua orang juga akan berpikir rasional untuk mendukung kebaikan. Karena tiba-tiba kamu ini yang seorang akademis, kemudian ya lembaga analisis dan riset gitu, tiba-tiba kok langsung turun ke jalanan, langsung lapor gitu loh. Lapor KPK itu kan agak sedikit kaget. Sebenarnya apa sih yang diharapkan akhirnya oleh kamu hari ini nih, apa kira-kira yang diharapkan? Tapi saya berharap KPK bekerja profesional, on the track, dan ini sebenarnya saya memberikan ruang buat KPK untuk menunjukkan kepada publik bahwa KPK memang lembaga yang dipercaya oleh publik begitu. Ini artinya peluang ya Bang. Ini adalah peluang penting yang disampaikan oleh saya itu untuk membuat KPK mendapatkan nilai baik di hadapan publik. Kemudian yang kedua, saya berharap KPK bekerja profesional, melanjutkan proses itu dengan cara yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, kalau salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar. Kan itu yang kita inginkan, agar kemudian juga memberi efek positif buat bangsa ini, agar para petinggi negeri ini, anaknya, keluarganya harus hati-hati masuk ke dunia politik, dunia bisnis, harus betul-betul dijaga. Nggak bisa memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi dan kekuasaannya. Itu kan bisa masuk kategori trading influence ya. Bisa jadi itu menjadi bagian dari perdagangan, pengaruh dari kekuasaan ayahnya atau siapanya dan seterusnya. Dan itu yang kita nggak ingin. Praktek KKN ini terus berjalan, yang membuat demokrasi tidak sehat, bisnis juga tidak sehat Bang. Gara-gara pola semacam ini berpengaruh, berefek kepada institusi atau pergerakan lainnya. Betul. Keluar daripada perbuatan. Dan itu kerugian negara. Iya betul. Kerugian negara. Termasuk kerugian negara. Itu kerugian negara. Karena apa? Karena akan banyak potensi-potensi pemasukan negara atau harta surat penting negara yang akan juga tersita dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Baiklah kamu Ben, terima kasih banyak. Udah banyak ceritanya kita sehingga tahu ya. Jadi dari cerita-cerita tahun 98-nya kamu Ben, ya, daripada posisi Kang Ubed sebagai seorang aktivis, ada suasana kebatinannya, ya kan, sampai dengan apa yang menjadi cita-citanya Kang Ubed, dan terakhir beliau melaporkan, ya, ada laporan yang dibuat di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kuningan, dan sampai saat ini Kang Ubed masih menunggu faktanya bahwa ternyata pelaporan itu bukan hanya sebatas dilegalisir oleh kemauan politik, tetapi juga merupakan hasil riset yang matang dan mantap, dan di mana di dalam perspektif hukum untuk menerima atau lembaga hukum yang menerima laporan-laporan seperti ini harus menjalankan dan melaksanakan penegakan hukum yang sportif, jujur dan adil, ya,
tujuannya adalah untuk pembangunan nasional juga, ya, bukan untuk siapapun yang menang dan yang kalah, karena tidak ada latar belakang politik di balik itu semua. Maka fakta inilah yang harus kita nantikan, yang kita harus ungkap betul-betul bahwa kebenaran yang menjadi hakikat itu akan bisa lahir di Republik kita cinta ini. Terima kasih. Ada fakta di balik cerita.